Perintah Allah itu ada dua. Ada perintah yang kaitan dengan pribadi kita, ada perintah yang kaitan dengan masyarakat, istimai atau perjuangan. Kalau perintah itu kaitan dengan pribadi kita, maka untuk mengetahuinya tanya ulama. Saya mau kawin, tanya ulama, bagaimana tertibnya perkawinan. Kalau kita tidak tahu, nanti bahaya ini. Kalau kita sudah tahu tertibnya, maka nanti perkawinan ini akan jadi barokah. Karena perkawinan sesuai dengan perintah Allah. Kita mau dagang, tanya pada para ulama. Mana ini yang riba, mana yang bukan riba, mana yang berbau riba, katanya. Jadi ada riba, ada berbau riba. Berbau saja kalau bisa jangan. Contohnya berbau riba itu kata Maulana Sa'ad, seorang petani, seorang petani punya sawah, sawahnya dibajak dengan bajak mesin itu. Bajaknya ini utangan dari bank. Maka setelah panen dimakan. Namanya ini berbau riba. Berbau riba. Ini nanti sholatnya nggak bisa khusyuk kata beliau. Karena sudah berbau ini. Itu jauh ini. Sawahnya halal 100%, padinya halal 100%, bajaknya aja yang utangan bank. Ini berbau riba, kata beliau. Bagaimana coba kan? Nah kalau kita ini bau semua jadinya. Masya Allah. Jadi Assalamualaikum Allah Ta'ala. Kalau perintah itu berkaitan dengan pribadi kita, maka kita harus tanya pada para ulama. Ini halal, ini haram, ini makruh. Tanya kepada para ulama, ini boleh atau ini tidak boleh. Pada ulama yang memang betul-betul ahlinya. Pada para ulama yang betul-betul ahlinya. Dan ini masalah hukum ini tidak boleh dimusyawarahkan, Kita musyawarahkan nih bagaimana ini, karena bayan ini pada ngantuk semua kalau subuh. Bagaimana kita musyawarahkan ini sholat subuhnya jam 9 saja, sehingga nanti habis tidur sudah nyenyak, sudah seger kita bayan. Ini urusan-urusan syariat, hukum-hukum tidak boleh dimusyawarahkan. Ini sudah ada aturannya. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau perintah Allah ini kaitan dengan perjuangan, kuncinya itu adalah musyawarah. Kuncinya itu musyawarah. Kalau urusan pribadi, tanya pada ulama. Tapi kalau urusan perjuangan, musyawarah. Apa saja urusan, musyawarah. Di rumah, di kan taklim, musyawarah. Di mahalah, kegiatan-kegiatan mahalah, musyawarah. Di halkah, musyawarah. Di markas, nanti musyawarah. Di negeri kita ada musyawarah sekarang ini. Nanti ada musyawarah di Tongge, di Nizamuddin. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh termasuk asas untuk mengetahui perintah Allah. Untuk mengetahui perintah Allah di dalam perjuangan, caranya dengan musyawarah. Apa yang sudah diputus musyawarah harus kita anggap ini perintah Allah. Kita anggap ini perintah Allah. Karena musyawarah itu perintah Allah, maka hasilnya juga bagian dari perintah Allah. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Nafikan makhluk, tawajuh kepada Allah, sibuk dalam perintah, maka nanti dapat pengalaman iman. Nafikan makhluk, tawajuh kepada Allah, sibuk dalam perintah, ini namanya praktek iman. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu dapat pengalaman-pengalaman iman, maka kemudian memuliakan Allah Ta'ala, kita mesti memperbaiki tertib kehidupan kita ini. Untuk memperbaiki tertib kehidupan kita ini, sehingga kehidupan kita ini sesuai dengan iman kita, maka pertama kali mesti kita menertibkan ibadah.
Setelah iman, maka perintah Allah yang kedua adalah ibadah. Seluruh para nabi, para rasul, setelah iman, perintah kedua ibadah. Dan ibadah itu dimulai dengan sholat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini iman, cerita masalah iman. Setelah itu wasjud waqtarib, sholat. Nabi Musa begitu juga mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Setelah pelajaran iman, kemudian sholat. Iman dengan sholat itu nggak bisa dipisahkan. Maka Rasulullah Ta'ala, kalau kita renung, iman dengan ibadah nggak bisa dipisahkan. Karena orang itu kalau sudah iman kepada Allah, pasti dia ada gejolak dalam hatinya, ingin berhubungan kepada Allah. Nah, itulah namanya sholat. Maka iman dengan sholat itu betul-betul bergandengan. Maka Nabi di Mekah begitu pelajaran iman kepada para sahabat dengan dakwah iman. Maka setelah itu sholat. Tapi sholat itu awal mulanya di Mekah itu belum ditentukan waktunya semuanya. Kalau sholat 5 waktu itu akhir setelah beliau baru mau hijrah, baru ada sholat 5 waktu. Asalnya sholat itu nggak ditentukan waktunya, pokoknya sholat. Terutama malam, tahajud. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mesti perbaiki sholat kita. Kata para masyayikh kita, kalau orang memperbaiki sholatnya, tertib sholatnya, maka seluruh kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuncinya. Ini sholat doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah yang dimaksud mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka kita waktu sholat itu minta bimbingan kepada Allah, supaya hidup kita ini sesuai dengan kehidupan para nabi. Yang kita minta ini bukan hidayah biasa. Hidayah seperti hidayah yang Allah berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kalau dirinci gitu, ya Allah, berikanlah hidayah kepada aku sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam itu buat salah sekali saja, dan itu pun tidak disengaja. Itu nangisnya bertahun-tahun. Nah, kita ini tiap hari salah kok nggak pernah nangis. Karena apa? Semuanya kan ini hidayah kurang. Bukan karena dosanya kurang, bukan. Kenapa kok nggak menangis? Dosanya sedikit, bukan sedikit. Hidayahnya yang sedikit, bukan dosanya yang sedikit. Dosanya sudah banyak sekali, sampai nggak bisa ngitung. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, hidayah yang kita minta ini seperti hidayah yang Allah berikan pada Nabi Nuh. Ya Allah, aku minta hidayah kepada Engkau seperti hidayah yang telah Engkau berikan pada Nabi Nuh alaihissalam. Dengan hidayat itu Nabi Nuh telah dakwah siang dan malam selama 950 tahun. Ini kekuatan apa yang membuat Nabi Nuh bisa seperti itu? Dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah. Ya Allah, saya minta hidayah kepada Engkau seperti hidayah yang telah Engkau berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dengan segala macam kesibukannya. Nabi Yusuf ini menteri di Mesir, Nabi Sulaiman ini seorang raja, Nabi Daud ini seorang jenderal. Tetapi ini semua tidak menghalang-halangi beliau untuk sibuk siang malam di dalam agama dan memperjuangkan agama. Ya Allah, aku minta hidayat kepada Engkau seperti hidayat yang Engkau berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini nggak punya rumah, nggak punya istri, apalagi anak. Ya. Tetapi ini semua keadaan tidak menghalang-halangi beliau dari agama dan memperjuangkan agama. Itu yang kita minta waktu sholat itu seperti itu. Maka kalau sholat ini sungguh-sungguh, maka kehidupan kita ini akan dibimbing oleh Allah SWT. Maka jangan kita menyalahkan orang ibadah. Ibadah saja nggak mau dakwah. Jangan bilang begitu.
Kalau ibadah kamu ini betul, nanti kamu mesti mau ibadah, mau dakwah. Karena kamu itu minta kepada Allah supaya hidupnya ikut Nabi. Nanti habis sholat kamu mesti insya Allah keluar 4 bulan kamu. Jadi begitu semuanya kan, jangan disalahkan orang ibadah, disalahkan. Ibadah aja nggak mau dakwah, jangan begitu. Kalau ibadah kamu benar, nanti kamu pasti akan rajin dakwah. Di Maulana Mustaqim ketika targhib di sini beberapa tahun yang lalu, maka beliau targhib sama orang-orang yang suka zikir. Zikir ini kalau terus mau zikir timbul kecintaan kepada Allah katanya. Zikir itu menimbulkan sifat cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah akan cinta kepada Rasulullah. Kalau orang cinta sama Rasulullah, maka akan cinta dengan sunnah Rasul. Kalau cinta dengan sunnah Rasul, mesti akan dakwah siang dan malam katanya. Ya seneng orang ahli zikir begitu kan. Oh bagus ini katanya. Berarti zikir saya ini belum benar kalau nggak mau dakwah ini. Ya. Jangan zikir saja, masuk neraka kamu nanti. Ini bukan bahasanya dai, bahasanya orang mau berantem ini mulai kan. Bahasanya dai tidak seperti itu. Lah wong zikir ini ya perintah Allah, kalau kamu marah itu bagaimana? Tapi diluruskan, perintah Allah itu tidak bertentangan satu sama lain. Perintah Allah tidak bertentangan satu sama lain. Ibadah akan menguatkan dakwah, dakwah akan menguatkan ibadah. Zikir akan menguatkan dakwah, dakwah akan menguatkan zikir juga. Tidak bertentangan satu sama lain. Cuman karena kita ini salah paham, dikira bertentangan. Pokoknya makomi saja dulu, nanti baru intikoli. Seolah-olah makomi dengan intikoli itu bertentangan. Padahal tidak, kan? Kalau intikoli kuat, nanti makomi jadi maju. Kalau makomi maju, intikoli juga jadi kuat. Jadi amalan itu jangan dipertentangkan satu sama lain. Ini nanti jadi Bani Israel nanti jadinya. Ya. Jangan dipertentangkan satu sama lain. Dakwah menguatkan ilmu, ilmu menguatkan dakwah. Cobalah kamu, hei para hafid Quran, kamu baca Quran mulai awal sampai akhir. Ada nggak ceritanya Nabi tidak dakwah itu? Ya nggak ada, Pak. Nabi semua dakwah. Lah iya. Ya. Terus bagaimana sekarang ini? Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang penting, mulaikan. Perkara yang penting. Jadi jangan mempertentangkan perintah Allah satu dengan yang lain. Semua kita kerjakan dan kita pahami satu sama lain saling menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan. Ibadah dimulai dari sholat, mulaikan. Dimulai dari sholat. Kita belajar kekhusyuan di dalam sholat. Di samping kita juga belajar tertib zahir dari sholat. Bagaimana belajar kekhusyuan dalam sholat? Sholat itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Di samping sholat fardu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Maka kita lihat kehidupan para sahabat ini. Kehidupan para tabi'in. Ada orang itu punya wirid, sholatnya tiap hari 100 rakaat. Ada yang punya lebih daripada itu. Ada yang 50 rakaat. Ini semulaikan Allah Ta'ala untuk melatih kekhusyuan di dalam sholat. Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana supaya kekhusyuan terjadi dalam sholat. Maka satu ayat diulang-ulang waktu sholat itu. Nabi itu satu ayat diulang-ulang. Kadang-kadang semalam suntuk sampai subuh. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bilang kau seksa umat ini, mereka ini hamba-hambamu juga. Beliau ulang-ulang sampai semalam suntuk. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, Nabi itu kalau membaca ayat terkesan diulang-ulang. Maka kita ini begitu juga. Apa ayat yang mengesan dalam hati kita, kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah ya Allah. Hanya Engkau yang aku mintai tolong. Diulang-ulang 1000 kali, 2000 sampai subuh. Sehingga terkesan dalam hati, sehingga nanti di luar sholat pun
sikap kita seperti waktu sholat. Seperti dicontohkan Nabi waktu Uhud, depannya pasukan, belakang pasukan, kanan kiri orang kafir mengepung beliau. Maka beliau berteriak, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka langsung datang nusratullah. Di mana orang kafir terlempar ke depan, belakang, kanan, kiri. Jadi doa beliau di luar sholat itu seperti waktu sholat. Diulang-ulang, diulang-ulang. Sujud yang panjang-panjang. Orang-orang dulu itu, para sahabat sampai diceritakan dalam Quran, simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ini ada di wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Ini bukan terus maknanya itu mesti jidatnya itu hitam seperti dengkul unta, bukan. Bukan. Asar sujud, bekas sujud itu, memang ada orang yang seperti itu, karena kulitnya sensitif, maka jidatnya itu jadi hitam gitu. Ada orang begitu, tapi Nabi sendiri tidak begitu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala bekas-bekas sujud itu tampak dari raut wajah seseorang dengan kekhusyuannya, terasa takutnya kepada Allah, tawaduknya, andap asornya, yang kepala yang selalu ditaruh di bawah di depan Allah, bagaimana akan punya sifat kesombongan? Nggak akan ada lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibadah-ibadah yang lain pun kita perhatikan, baca Quran, zikir pagi petang, zakat, puasa, haji bagi yang berkemampuan. Seluruh ibadah-ibadah maka kita perhatikan, karena ini akan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ibadah-ibadah ini tidak akan bernilai kalau muamalah kita tidak perbaiki. Makanan yang masuk ke mulut kita ini harus betul-betul halal.